Stasiun RRI Korwil 15 Padang Prabu, ada RRI Pekanbaru, RRI Tanjung Pinang, RRI Ranai, RRI Batam, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Di kesempatan pagi hari ini, pendengar, bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi Berjaringan. Sudah hadir juga Ustadz kita di studio Pro 1 RRI Padang. Tapi sebelum saya sapa Ustadz kita di pagi hari ini, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya, ingin berdiskusi nantinya kepada Ustadz kita, langsung saja di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 081166666975, serta Anda juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital, melalui live chat atau kolom komentar kita, dan kita juga live melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang di edisi hari Jumat 27 September 2024. Saya langsung sapa saja Ustadz kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Padang, Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk semua. Pagi ini spesial ya, ada 7 studio ya yang tergabung pagi ini ya. Jadi doa kita lebih luas lagi dan rahmat Allah makin banyak turun di Nusantara ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Di bagian ini Ustadz Firdaus, kita akan mengangkat tema terkait dengan tertib menguburkan jenazah menurut sunnah. Benar ya Ustadz? Ya, benar. Oke, untuk Anda pendengar nanti dapat langsung bergabung baik melalui line telepon, WhatsApp atau juga di aplikasi RRI Digital. Untuk mengawali perjumpaan kita dalam program Mutiara Berjaringan Korwil 15 di hari ini, kita langsung dengarkan saja pemaparan dari Ustadz Firdaus dengan tema tertib menguburkan jenazah menurut sunnah. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Rani Zue. Pendengar yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, kita satu sama lain doa mendoakan. Tadi sudah dibaca salam supaya kita mendapat keselamatan dunia akhirat, lahir batin, pergi dan kembali, awal dan akhir, serta rahmat dan berkah Allah menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagaimana pengantar tadi membahas tertib menguburkan jenazah ya. Penyelenggaraan jenazah itu populer ada 4, mulai dari memandikan, mengafani, salat, dan menguburkan. Dalam materi ini di Mutiara Pagi RRI Padang sudah diawali 4 materi sebelumnya. Itu bisa dilihat ulang di kanal YouTube Mutiara Pagi RRI Padang, yang diawali dengan keterampilan menghadapi orang dalam keadaan sakratul maut. Jadi saya membagi 5 ya. Menghadapi orang sakratul maut, memandikan, mengafani, salat, dan menguburkan. Agaknya pertemuan ini sudah bagian akhir ya rangkaiannya. Jadi satu materi tentang penyelenggaraan jenazah. Nah, bagaimana tertib menguburkan jenazah? Kuburan tentu sebelumnya sudah disiapkan ya. Sebelum mayat disalatkan, diangkat menuju kuburan, kuburan sudah selesai. Nah, kuburan dulu digali sesuai dengan arah kiblat. Karena kiblat itu Baitullah menjadi petunjuk seluruh alam yang diungkap dalam surat Ali Imran ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah, menjadi petunjuk seluruh alam. Petunjuk seluruh alam di sini
terutama apabila salat menghadap ke Baitullah. Terus dalam hadis lain itu diungkapkan bahwa Baitullah atau Ka'bah itu petunjuk bagi orang yang hidup dan yang mati. Yang mati maksudnya apa? Waktu menggali kubur itu harus cocok dengan arah kiblat. Misalnya dalam salah satu hadis, Al-Ka'batu kiblatul lakum ahya'an wa amwatan. Ka'bah adalah kiblat bagi kalian baik semasa hidup maupun setelah meninggal ya. Jadi saya dulu tahun 2003 udah lama ya Rani menulis di haluan itu kiblat untuk orang hidup dan orang mati. Ya saya muat juga dalam buku saya penyelenggaraan jenazah dengan pendekatan sunnah. Kalau buku sebelumnya ada tahun 2000 itu judulnya Peragaan Sunnah dan Bid'ah tentang kematian dilengkapi dengan penentuan arah kiblat, karena menggali kubur itu tidak boleh sembarangan, harus cocok dengan arah kiblat. Nah, mayat dimasukkan ke dalam lahat, itu lahatnya sebelah kiblat, sampai di lahat itu kan dimiringkan ke Baitullah. Nah, itu ya, saya dahulukan keterangan ini supaya saya tidak lupa. Nah, kembali kepada tertib membawa mayat ke dalam menuju kuburan. Jadi begini, setelah selesai salat jenazah 4 kali takbir populer itu diakhiri dengan salam, apalagi kerja itu disampaikan pada pertemuan sebelum ini, tidak ada doa bersama, tidak ada pidato-pidato, yang ada adalah segera membawa jenazah menuju ke pemakaman. Nah, sekarang kita masuk pada materi ini. Bagaimana tertibnya? Mayat diangkat dengan elok, dengan hati-hati. Kalau misalnya pemakaman itu dekat ya dari tempat salat jenazah, itu memang dibawa, diteteng ya. Bisa saja 3 orang misalnya, kalau tandunya itu seperti besar ke belakang, kecil ke depan, sehingga yang di depan bisa 1 orang saja, di belakang bisa 2, jadi 3. Tapi kalau sama besar muka belakang, jadi itu untuk memegangnya ada 4, 2 belakang, 2 di depan. Kalau sekiranya berat, boleh saja ditambah di tengah-tengah 2 orang lagi menjadi 6 ya. Nah, itu sudah cukup sebenarnya. Itu menuju pemakaman, jalan kaki. Nah, kita ambil dulu kalau jalan kaki, tertibnya bagaimana? Pengiring kalau jalan kaki, dia boleh sebelah kiri, sebelah kanan mayat, boleh juga di depan kalau jalan kaki ya, di depan, tapi tidak boleh jauh, jaraknya dekat. Tidak misalnya dia jalan kaki tapi sudah jauh duluan, tidak, tapi dekat, iring-iringan itu ya. Itu kalau pemakaman dekat. Tapi untuk sekarang lebih-lebih di kota umumnya jauh. Dia disalatkan di masjid tertentu lalu dibawa ke pemakaman. Kita lebih fokus pada tertib ini. Nah, mayat diangkat lalu dibawa masukkan ke ambulans. Mana yang didahulukan, kaki didahulukan atau tangan, bukan tangan, kepala, itu tidak ada masalah. Tidak ada pula ketentuan yang kuat harus kaki dahulu atau kepala didahulukan, mengikuti daerah setempat. Bisa saja di daerah tertentu kaki didahulukan. Kalau misalnya di Padang itu lebih didahulukan kaki ke depan, kepalanya ke belakang. Nah, itu ya. Lakukan sajalah itu, yang penting aman, tidak ada pertengkaran, perdebatan. Yang penting bisa menuju kuburan dengan tertib. Lalu tertib berikutnya apa? Kalau dibawa dengan ambulans, ada pengiring. Pengiring itu ya tentu juga pakai kendaraan, baik kendaraan bermotor maupun mobil. Hendaklah pengiring benar-benar di belakang, bukan mendahului. Tapi ya karena saya lama di kota ini ya, kota Padang, sejak tahun 88 dan sampai terakhirlah kalau diikuti,
pengiringnya itu terutama motor itu di depan ambulans, tidak di belakang. Ini yang saya menjadi persoalan ya atas nama pribadi, kok begini, karena memang mungkin begitu sejak dahulunya. Jadi saya pun dalam hampir 3 kali kena tabrak oleh motor itu, karena ambulannya masih jauh di belakang. Jadi ambulan itu dia kan pakai sirine ya, dengan suaranya khas itu, itu cukup tinggi supaya orang minggir, menepi ya, atau lebih pelan. Tapi yang kalau didahulukan motor, itu lain, kecuali motor polisi yang yang lebih spesial itu pula, itu lain cerita. Jadi yang mengiring itu benar-benar di belakang, namanya mengiringi jenazah. Nilai pendidikannya juga tinggi. Wah, begitu ambulan di depan, sesudah ini kita pula yang menyusul. Tapi kalau misalnya ambulannya di belakang, itu nilai pendidikannya berbeda ya. Dari segi tertib, tidak tertib. Padahal kita ini tertib. Kalau inspirasi dari salat itu tertib ya. Jadi amalan sehari-hari bermasyarakat, olahraga, seni, budaya itu harus ada tertibnya, termasuk amalan beragama. Sehingga dalam salat itu ya, saya masih ingat kalau di kampung dulu dilagukan bagaimana rukun salat. Jadi bahasanya begini, baramulo rukun sembahyang itu patamu baniyai nan kaduo tagak badiri batu nan katigo takabiratul ihram. Terus sampai kalimo, sampai yang ke-13 nan katigo bale tarati saratotu makninah. Jadi tertibnya itu. Jadi kalau membawa jenazah ya itu ada tertibnya. Jadi tidak boleh ugal-ugalan, sorak-sorak, awas, tidak mesti begitu. Jadi kata kemajuan budaya itu harus kita indahkan. Saya masih ingat kalau ambulan lewat, itu kalau kita di kendaraan pula, itu mobil berhenti, minggir, lalu berhenti. Kalau tidak dilambatkan, jadi bukan dipacu pula itu ya, dipacu pula dengan kecepatan tadi bisa tabrakan, karena ambulan itu dia harus lebih cepat. Kalau kita sedang jalan ya kita berhenti menghadap ke ambulan tadi itu, mengikuti jalannya. Kalau memang dia di depan kita atau kita sedang duduk, ambulan diangkat, jenazah diangkat dengan tandunya itu, ya kita disarankan berdiri untuk menghormati. Nah, jadi setelah sampai ke pemakaman, diturunkan dari ambulan dengan tertib, lalu dimasukkan ke dalam kuburan ya. Masuk dalam kuburan itu ada yang dibaca, Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah atas agama Rasulullah, atas nama agama Rasulillah. Hadis riwayat Al-Hakim. Dan setelah dimasukkan ke dalam lahat ya, lalu ditimbun, kan sudah dihadapkan juga itu ke kiblat. Saya sampai tadi malam juga baca dan lihat-lihat dengan ya semampu saya, dan sebenarnya dari dulu saya sudah menuliskan itu. Saya menyarankan yang tali pengikat jenazah itu, karena tidak ada tuntunan dalil yang bisa dijadikan hujah untuk dibuka, ya saya sampai hari ini masih berkeyakinan tidak dibuka, tapi orang buka. Nah, karena buka ini mungkin dipandang elok, itu pun kalau dilakukan tentu saya tidak punya komentar lagi, ya boleh saja, tapi ingat bukan satu keharusan ya. Jadi mengapa dia diikat? Supaya dia aman sampai masuk kuburan. Lalu setelah masuk kuburan dia sudah aman, lalu dibuka talinya. Nanti panjang pula. Jangan-jangan ada yang minta tali untuk obat ini dan itu dan lain-lain ya. Nah, jadi ya, saya kira begitu. Nah, setelah sampai mayat ditimbun, sebelum pulang kita disarankan mendoakannya. Jadi doakan mayat itu dengan mohonkan ampun. Apakah doa bersama? Ternyata dalam kenyataannya ya panjang pula. Tapi setelah saya coba telusuri, tidak ada pula. Doa itu harus dipimpin lalu diaminkan. Saya tidak menyalahkan itu.
tapi bagaimana proaktif satu sama lain mendoakan. Ternyata ada tuntunan sunnah, doanya pendek, Allahumma firlahu, Allahumma nabatshu, ya, Allahumma sabbatshu. Ya Allah, berilah keteguhan padanya, ya Allah, ampunilah dia, ya. Jadi sebelum pulang, masing-masing kita mendoakan. Jadi doakan dengan bahasa kita, tulus, ya Allah, ampunilah sepulan ini, berilah dia keteguhan. Jadi jangan pulang seseorang sebelum mendoakannya. Nah, jadi setelah selesai ditimbun, lalu sudah dikasih tanda bagian kepalanya, lalu ditinggikan tanah sedikit sebelum pulang, berdoa, ya sudah. Selesailah rangkaian penyelenggaraan jenazah. Sebenarnya kajian kuburan ini sebenarnya masih panjang, tapi kita lebih kepada tertib membawa jenazah. Jadi salah satunya apa? Tidak mendahului kalau iringan-iringan dengan kendaraan. Itu saja, Rani. Baik, Terima kasih. Ustaz Firdaus. Baik, pendengar, itu tadi